selamat siang pemirsa. Saya Arlista Hadi Putri ini yang akan selama 1 jam ke depan memandu acara program Polri Presisi. Nah pemirsa, guna mewujudkan kesetaraan di dunia kerja, ini Polri membuka rekrutmen bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia. Lalu di bidang apa saja para penyandang disabilitas ini nantinya akan ditempatkan dan bagaimana proses rekrutmennya? Kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat siang. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Brigjen Polisi Nurworo Danang SIK selaku Karodal Pers SSDM Polri. Selamat siang Bapak Danang. Selamat siang. Selanjutnya ada Dr. Dante Rikmalia MPD, Ketua Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Selamat siang Bu Dante. Ya, siang juga. Dan yang terakhir Ibu Pungki Indarti SHLLM, Komisioner Kompolnas. Selamat siang Bu Pungki. Oke, ini untuk pertanyaan pertama ke Pak Danang terlebih dahulu. Pak Danang, ini kan membuka rekrutmen pertama di Asia bagi penyandang disabilitas ya. Lantas latar belakangnya nih untuk membuka peluang kerja bagi para disabilitas bergabung menjadi anggota Polri, ini bagaimana Pak? Ya, kami sampaikan bahwa di akhir tahun 2023, Desember 2023, Bapak Kapolri pada saat rilis menyampaikan bahwa Polri akan merekrut kelompok disabilitas untuk menjadi anggota Polri, baik itu yang dari sumber sarjana akan direkrut untuk menjadi perwira SS dan juga yang SMA akan direkrut untuk menjadi Bintara Polri. Iya. Ini untuk memberikan ruang kesetaraan khususnya untuk bisa mengabdi di lingkungan Polri bagi masyarakat difabel, dan ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang memberikan ruang bagi kelompok disabilitas untuk bisa diberikan kesempatan bekerja baik itu di lingkungan pemerintah khususnya di Polri kita juga berikan. Ini juga sesuai dengan dasar dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019 tentang rekrutmen proaktif. Kita merekrut teman-teman dari kelompok disabilitas ini dengan merekrutmen secara proaktif sehingga kita mengupayakan kelompok teman-teman difabel ini bisa menjadi anggota Polri. Kita berikan ruang khusus. Memberikan ruang khusus. Ini kita langsung tanya Bu Dante. Bu Dante, terobosan dari Polri ini kan membuka rekrutmen Polri bagi teman-teman penyandang disabilitas. Tanggapannya seperti apa Bu? Ya, pertama terima kasih sudah diundang di sini dan selamat siang semuanya. Ada 4 hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Polri karena perekrutan penyandang disabilitas ini merupakan mandat di mana kita sudah meratifikasi UNCRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ada mandat pada pasal 45 sampai dengan 55 pada Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu memberikan dan juga pasal 1 angka 2 pada undang-undang yang sama memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, dan ini satu hal yang kami anggap sesuatu yang sangat maju dan sesuatu hal yang monumental, di mana upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dimulai oleh Polri sehingga penyandang disabilitas dapat menjadi bagian dari Korps Bayangkara, dan ini juga membuktikan kepada masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu mampu, betul. Sehingga selama ini stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu bekerja, tidak akan bisa berperforma, dengan kebijakan dan regulasi yang inklusif dari Polri, ini bisa secara terstruktur tereliminir stigma tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak atas hal ini. Baik, Bu Pungki, ini tanggapannya bagaimana terobosan Polri
untuk membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman penyandang disabilitas? Ini bagi kami sangat luar biasa ya Mbak ya. Jadi Pak Kapolri memang benar-benar luar biasa. Kalau kami mencatat sejak tahun 2021, beliau pada waktu itu masih fit and proper test di DPR, itu sudah menyatakan bahwa beliau akan perhatian pada perempuan, anak, disabilitas, terus kemudian kaum marginal dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Dan ini dibuktikan oleh beliau. Jadi pada waktu itu beliau sudah menyampaikan ini sekarang rekrutmen untuk SIPSS dan Bintara ya. Sebelumnya di 2021 sudah ada untuk PHL. Oh, sudah jadi ada. harian lepas sudah ya. Ada PHL-nya. Kami melihat prakteknya di Polres-Polres itu luar biasa. Salah satunya yang kami tinjau waktu itu Polres Tangerang Selatan. Jadi merekrut PHL dari kawan-kawan disabilitas, terus kemudian juga pakai bahasa isyarat ya. Pada waktu itu Pak Kapolri. Jadi kawan-kawan disabilitas juga sudah bisa ikut menikmati berita-berita yang disiarkan oleh Polri, dan juga kami melihat ini adalah bentuk Polri yang humanis, Polri yang menghormati hak asasi manusia, dan ini memang amanah reformasi. Dan kami selaku Kompolnas memang diberi kewenangan, diberi tugas untuk memastikan Polri menghormati, melindungi hak asasi manusia, dan ini sudah tercapai. Saya ucapkan selamat Pak Danang, dan ini luar biasa, pertama di Asia. Jadi bagi kami ini satu kebanggaan tersendiri. Patut diberikan tepuk tangan sebenarnya ya Bu ya. Pak Danang dan untuk Pak Danang ini kan sebelum melakukan open recruitment untuk teman-teman penyandang disabilitas, ini saya mendapatkan informasi nih, sebelumnya sudah melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang memperkerjakan kelompok disabilitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Danang, hasil studi komparatifnya ini apa saja? Ya, Polri melakukan benchmarking ke beberapa negara, baik itu ke Amerika, kemudian ke Kanada, ke Inggris, Australia, dan juga Uni Eropa. Negara-negara tersebut juga melakukan rekrutmen bagi kelompok masyarakat disabilitas, khususnya untuk bisa dipekerjakan di lingkungan kepolisian. Hanya saja di beberapa negara mempunyai aturan tersendiri, dan mereka mempunyai kebijakan terkait dengan rekrutmen. Justru untuk kelompok disabilitas ini diwadahi dalam lingkup pekerjaan yang tergabung dalam kelompok aparat penegak hukum. Nah, tentunya ini kita sesuaikan di kepolisian, kita rekrut sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada di organisasi Polri, khususnya untuk jabatan-jabatan yang bisa ditempati oleh para kelompok disabilitas ini. Oke, Bu Dante, singkat, kalau Bu Dante sendiri melihat peluang kerja teman-teman di Indonesia untuk teman-teman disabilitas, maksudnya ini seberapa besar sih peluangnya dibandingkan negara-negara lain? Ya, kita berbicara tentang angkatan kerja penyandang disabilitas yang cukup besar ya, 8,1 juta. Dan yang bekerja itu belum semuanya. Sehingga kita perlu memberikan ruang bekerja bagi penyandang disabilitas. Nah, kenapa penyandang disabilitas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Di antaranya karena pendidikan mereka sangat minim. Dan mereka banyak bekerja di sektor informal. Dan ketika ada ruang dibuka di pekerjaan formal, dan ini membuka ruang bagi teman-teman penyandang disabilitas yang tadi berpendidikan ya, SMA atau S1. Dan perlu dipikirkan karena penyandang disabilitas itu rata-rata lulusan SD atau tidak tamat SD sebagian besarnya. Baik, terima kasih banyak Bu Dante. Pemirsa, ini Polri menerapkan prinsip betah dalam pelaksanaan rekrutmen. Lantas bagaimana penerapan bagi peserta disabilitas? Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama Polri Presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia.
Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama. Hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam Presisi. Kembali lagi di Polri Presisi, pemirsa. Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para difabel dengan siswa reguler ini disamakan dan digabung. Polri juga menerapkan prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Kita akan lanjut membahasnya bersama ketiga narasumber saya. Untuk Pak Danang ini sebenarnya untuk antusias sendiri bagi teman-teman penyandang disabilitas pendaftar SIPSS khususnya. Ini seperti apa? Ya, bisa kami jelaskan untuk tahun 2024 ini untuk animo pendaftar SIPSS sebanyak 4.241 orang. 10 diantaranya adalah peserta dari kelompok disabilitas. Kemudian dari 10 orang peserta ini kita lakukan rekrutmen proaktif di polda-polda jajaran. Kita asesmen sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan yang dimiliki, disesuaikan dengan ruang jabatan yang ada di Polri. Kemudian dari 10 orang ini melaksanakan seleksi di tingkat Panda di polda jajaran. Kemudian dari 10 orang ini 4 orang berhasil mengikuti seleksi sampai tingkat Panda. Hanya saja dari 4 orang ini ada 2 kategori untuk sarjana kedokteran profesi, kemudian 1 sarjana teologi dan 1 sarjana di bidang pendidikan. Kemudian hasil seleksi di tingkat Panda, 3 orang yang memenuhi syarat untuk dipanggil seleksi di tingkat pusat. Karena untuk seleksi SIPSS ini ada 2 tahap, yaitu seleksi di tingkat Panda dan juga nanti akan dilaksanakan seleksi tingkat pusat. Kemudian 3 orang dipanggil seleksi tingkat pusat, kemudian dari 3 orang ini terpilih 2 orang, terpilih 2 orang, yaitu atas nama Dr. Hemriyadi, ini dari S1 Kedokteran Umum, dan kemudian yang kedua adalah Damara Prisma Suganda, SPD, ini dari profesi dari pendidikan. Nah, berbicara kategori. Nah, kalau misalkan untuk kategori disabilitas ini yang bisa diterima oleh Polri, ini kategorinya apa? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Polri tentunya mempunyai ruang jabatan yang perlu disesuaikan dengan kompetensi dan juga kemampuan dari teman-teman dari kelompok disabilitas ini. Sehingga kami merekrut khususnya dari kelompok disabilitas dalam kategori 1 dan 2, yaitu
kategori 1 dan 2 mereka yang mampu secara mandiri, baik itu dengan alat bantu ataupun tidak tanpa alat bantu bisa melaksanakan aktivitas mandiri. Karena mereka khususnya untuk perwira SIPSS mereka akan direkrut dan nantinya mereka akan menjadi seorang perwira. Mereka akan memimpin unit-unit kerja di organisasi kepolisian, baik nanti ditempatkan di Satker Mabes Polri ataupun Polda Jajaran, sehingga mereka harus punya kemampuan, baik itu kemandirian, baik untuk melaksanakan tugas dan juga nanti bisa mengendalikan personel di bawahnya. Baik, saya ke Bu Pungki. Bu Pungki ini melihat kategori tadi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah ini menurut Ibu peluang bagi teman-teman penyandang disabilitas ke depannya nanti seperti apa? Saya optimistis ya, ini akan lebih bagus nanti kualitas ke depan karena kawan-kawan juga punya potensi-potensi yang luar biasa juga, sehingga ini kemudian nanti di-match-kan dengan kebutuhan Polri. Saya rasa itu akan bisa sesuai. Katakan misalnya terkait dengan IT, terus kemudian ada cyber, ada hal-hal lain yang sekarang ini kan zaman sudah maju dan sophisticated, sehingga kawan-kawan juga bisa mengisi posisi-posisi seperti itu, dan ini sungguh akan membanggakan juga bagi Polri karena ini membantu Polri dalam melaksanakan tugas sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, seperti itu Mbak. Baik, peluangnya sangat bagus untuk kedepannya. Nanti saya ke Pak Danang lagi. Pak Danang, tadi sudah saya mention ini menggunakan prinsip betah, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dalam pelaksanaan rekrutmen. Bisa diceritakan mungkin penerapannya bagi peserta disabilitas bagaimana? Ya, jadi untuk seleksi rekrutmen SIPSS ini juga baik itu untuk yang peserta yang reguler, yang normal maupun yang disabilitas, kita terapkan prinsip betah yang sama, yaitu bersih. Itu akronim dari bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Yaitu bersih bahwa dalam proses seleksi ini tidak ada praktek diskriminasi ataupun korupsi, sehingga semua kandidat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam proses seleksi ini, sehingga siapa yang memenuhi syarat tentunya dia akan bisa mengikuti tahapan sampai akhir. Demikian juga transparansi bahwa proses seleksi ini dilaksanakan dan diumumkan secara langsung dan bisa diakses secara langsung baik itu oleh peserta ataupun publik, sehingga itu bisa menjadi kontrol bagi masyarakat dalam proses seleksi ini juga. Demikian juga akuntabel, kita dalam proses seleksi ini bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses ini kita memilih para peserta khususnya dari kelompok disabilitas ini sesuai dengan kompetensi dan juga diujikan sesuai dengan SOP yang ada. Demikian juga secara humanis kita memberikan pendekatan humanis dengan memberikan pemahaman dan memberikan akomodasi kepada para peserta disabilitas ini untuk bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi tanpa ada kendala ataupun gangguan. Kita memberikan akses untuk bisa mengikuti seluruh tahapan ini yang kita berikan, baik itu peserta yang reguler maupun disabilitas, sehingga sama-sama diberikan ruang dan hak yang sama. Sama-sama diberikan ruang dan hak yang sama. Saya ke Bu Dante. Bu Dante, untuk Komisi Nasional Disabilitas sendiri apakah memberikan tips-tips ataupun saran kepada Polri pada saat membuka rekrutmen untuk teman-teman disabilitas? Ya, waktu itu Polri mengundang kami Komisi Nasional Disabilitas untuk sharing tentang bagaimana rekrutmen pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Ya. Ada beberapa rekomendasi yang kami berikan. Pertama, terkait dengan regulasi. Regulasi yang inklusif akan memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan dan kesetaraan dalam bekerja. Yang kedua, akomodasi yang layak dan juga aksesibilitas kepada penyandang disabilitas perlu disiapkan mulai dari tahapan sosialisasi hingga seleksi, penempatan, bahkan jenjang karir, dan juga pengembangan kapasitas penyandang disabilitas. Berikutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini juga yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Kemudian berbicara tentang isu disabilitas, kami juga mengharapkan dan menyampaikan tentang dukungan untuk inklusivitas itu seperti apa.
bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif. Karena isu disabilitas adalah isu yang kompleks sehingga membutuhkan banyak stakeholder. Dan salah satu hal utama yang kami harapkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan itu juga bisa dilibatkan oleh Polri. Kepemimpinan yang berpihak kepada penyandang disabilitas itu juga kami sangat rekomendasikan. Kemudian berbasis pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas, lingkungan yang ramah bagi semua termasuk penyandang disabilitas, dan juga perspektif serta pemahaman terkait penyandang disabilitas itu siapa, kebutuhannya apa, dan bagaimana kita bisa mewujudkan dukungan itu. Nah, ini yang menjadi rekomendasi kami kepada Polri. Berarti sudah ada komunikasi dan rekomendasi ya dari Komisi Nasional Disabilitas. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki ini kan sejak tahun 2021 Kompolnas melihat banyak sekali perubahan di kepolisian terkait isu disabilitas. Bisa disebutkan nggak sih Bu apa saja contoh nyata yang telah dilakukan Polri dalam mengikut sertakan kelompok disabilitas di ranah Polri? Betul. Jadi tadi sudah kami sampaikan adanya rekrutmen PHL. Itu diawali dari situ, terus kemudian sudah berjalan dengan baik, dan bahkan satu contoh yang bisa saya sebutkan, anggota PHL yang berasal dari kawan disabilitas ini ikut Papernas Pekan Paralimpik Nasional dan juara 3, dapat medali perunggu, sehingga ini membanggakan. Jadi diharapkan teman-teman yang lain juga nular dan kemudian bisa semakin meningkatkan prestasi. Itu pertama. Kedua, kami melihat juga Pak Kapolri ini sangat concern terkait dengan kantor polisi yang ramah terhadap disabilitas. Jadi mulai dari level Mabes Polri sampai level Polres dan Polsek itu kami kan juga ikut turun dan melihat bagaimana mereka melayani masyarakat. Itu sudah sesuai. Jadi ada toilet untuk difabel, terus kemudian jalan untuk difabel, terus kemudian ada bahkan di beberapa kantor Polres ada kursi roda segala macam. Jadi ini luar biasa gitu ya. Kami melihat ini serius. Kemudian Pak Kapolri juga melakukan misalnya berbagai macam lomba, salah satunya Police Street Art, itu juga memajang karya kawan-kawan disabilitas. Jadi kan bentuk pengakuan ya. Jadi kami melihat ini sangat luar biasa, dan juga dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini sekarang. Bagi kami 2 jempol ke atas itu, dan kami sangat optimistis ini ke depan akan semakin baik. Baik, 2 jempol ke atas kalau kata Bu Pungki. Lantas pemirsa, bidang apa saja sih yang nantinya akan bisa ditempati oleh anggota penyandang disabilitas? Selengkapnya sesaat lagi usai jeda, hanya di Polri Presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat.
Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Kembali lagi di Polri Presisi, pemirsa. Langsung saja ini karena topiknya semakin panas, saya langsung tanya ke Pak Danang. Pak Danang, ini dua penyandang disabilitas tadi sempat Anda sampaikan ini berhasil lolos dalam rekrutmen SIPSS. Lantas sebenarnya siapa saja mereka dan apa yang membuat mereka ini bisa lolos? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan memang ada 2 orang dari teman-teman difabel yang lolos sampai tingkat akhir dan ditetapkan sebagai siswa SIPSS yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di Akpol Semarang. 2 orang itu adalah, yang pertama adalah Damara Prisma Suganda SPD dan Dr. Hemriyadi. Keduanya lolos sampai tingkat akhir. Nah, ini yang pertama adalah Damara Prisma Sugandi, ini merupakan kelompok disabilitas dengan jenis disabilitas tunadaksa, yaitu ada ketidakfungsian tangan ya, salah satu tangan. Kemudian yang bersangkutan ini merupakan lulusan dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, jurusan S1 Pendidikan. Ya. Kemudian yang bersangkutan mengikuti seluruh tahapan seleksi baik itu di tingkat Panda maupun tingkat pusat dan lulus di tingkat pusat, dan sebelum mengikuti seleksi yang bersangkutan juga pernah mengabdi di Polri, yaitu sebagai PHL dan sebagai operator 110 di Polres Sukoharjo. Jadi di samping punya latar belakang pendidikan S1 pendidikan, tapi juga punya kemampuan di bidang IT, sehingga ini juga nantinya bisa dimanfaatkan keahliannya baik itu sebagai tenaga pendidik ataupun juga sebagai operator komputer nantinya tentunya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Hemriyadi, ini adalah sarjana kedokteran profesi. Kemudian beliau ini mengalami kebutaan mata sebelah kiri. Jadi satu matanya tidak berfungsi, tapi satu fungsi mata lagi masih bisa digunakan, dan berasal dari Universitas Al Khairat Unisa Palu, jurusan S1 Kedokteran Umum, dan sebelumnya juga pernah mengabdi di Rumah Sakit Polri, khususnya di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Mamuju, Polda Sulawesi Barat. Jadi kedua peserta yang mengikuti seleksi sampai tingkat pusat ini, mereka ini adalah para mitra Polri yang bekerja sama melaksanakan tugas sebagai tenaga honorer di lingkungan Polri, dan mereka dilakukan asesmen, mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, kemudian kita seleksi dan mereka bisa mengikuti tahapan seleksi sampai akhir dan bisa lolos, dan ini merupakan suatu keberkahan bagi yang bersangkutan, dan tentunya ini juga nanti yang bersangkutan sudah mendukung tugas Polri, dan saya kira dengan diberikan bekal pengetahuan pembelajaran di Akpol nanti tentunya akan lebih meningkatkan kinerjanya dan mendukung tugas-tugas kepolisian. Baik, berbicara mengenai tugas, saya ke Bu Dante. Bu Dante, kalau menurut Ibu, tugas-tugas seperti apa saja sih di Polri yang bisa ditempati penyandang disabilitas? Baik, merujuk pada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan, keberlanjutan kerja, dan juga pengembangan karir bagi penyandang disabilitas itu harus adil tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, penempatan
Kemudian ketika terjadi penempatan, maka penempatan ini harus ada prinsip-prinsip yang diikuti. Prinsipnya diantaranya penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas inklusif, dan perlakuan khusus, serta perlindungan lebih. Kami mendengar dari informasi Polri bahwa tugas yang diberikan adalah tugas non-lapangan seperti teknologi informasi, cyber, keuangan, perencanaan, administrasi, dan kearsipan. Nah, kami merekomendasikan ke depan perlu dilakukan perencanaan Polri untuk membuka kesempatan dalam formasi-formasi yang ada kepada penyandang disabilitas secara luas dan untuk seluruh ragam disabilitas, karena banyak ya, bukan hanya fisik saja, dan ini harus dilakukan asesmen awal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwasannya asesmen awal dilakukan, kemudian melihat ada formasi yang bisa diisi. Itu satu strategi yang bisa dilakukan. Namun strategi yang lain bisa dilakukan sama untuk seperti dilakukan pada non-disabilitas, bahwa lowongan itu dibuka secara luas kepada seluruh disabilitas dengan seluruh ragam, kemudian dilakukan asesmen ketika mereka mendaftar. Dari sana akan ketahuan profil disabilitas itu seperti apa, bagaimana derajat kedisabilitasannya, apa jenis ragam kedisabilitasannya, kebutuhan khususnya apa, untuk kemudian hasil asesmen ini dijadikan dukungan bagi penyandang disabilitas dan untuk bisa diarahkan. Oh, ada formasi ini bisa ditempati atau sebaliknya. Dibuka saja dulu dan nanti akan dilihat, oh ternyata bisa, gitu. Oke, Pak Danang, ini kalau misalkan dari rekomendasi Bu Dante, ini teman-teman disabilitas kalau bisa yang non lapangan. Nah, yang 2 lolos ini nanti kan otomatis akan bekerja di lingkungan Polri. Akan ditempatkan di mana, Pak? Apakah benar-benar tidak mungkin untuk ditempatkan di lapangan ke depannya nanti? Ya, perlu saya sampaikan memang rekrutmen kelompok disabilitas ini kita sesuaikan dengan ruang jabatan yang ada di Polri, khususnya disesuaikan dengan kondisi yang kita akan rekrut. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kita ada beberapa ruang jabatan yang bisa diisi oleh teman-teman kelompok disabilitas, mulai dari fungsi IT kita cukup banyak di satuan kerja, mulai dari divisi TI, kemudian juga puslapor, kemudian di Bareskrim khususnya di cyber, teman-teman kelompok disabilitas yang punya kemampuan di bidang IT kita bisa arahkan untuk ruang-ruang jabatan tersebut. Ini baik itu sebagai operator maupun sebagai tim ahli atau tim analisis dari IT sendiri. Kemudian juga di bidang keuangan atau perencanaan kita bisa membuka ruang untuk teman-teman difabel ini untuk bertugas di fungsi SRENA, perencanaan di fungsi keuangan, itu baik sebagai tim ahli ataupun juga sebagai analisis dalam keuangan ataupun perencanaan. Kemudian untuk yang kita juga membuka ruang khususnya bagi teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing, kita ada divisi humas, kita bisa sebagai penterjemah bahasa, kemudian sebagai sebagai pengajar. Kita juga punya lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan bahasa. Dan tidak hanya ini, seperti yang tadi disampaikan, bahwa selain rekrutmen SIPSS, tahun ini kita akan rekrutmen untuk Bintara Polri, kita akan lebih luas untuk memberikan ruang kepada teman-teman difabel, khususnya kita akan melakukan rekrutmen secara proaktif, dengan artian bahwa kita memberikan ruang tersendiri, kita melakukan rekrutmen melalui jalur afirmatif. Jadi dengan jalur afirmatif ini memberikan kemudahan bagi teman-teman difabel. Proses seleksinya kita akan memberikan kelonggaran, baik itu kelonggaran secara persyaratan administrasi, persyaratan fisik, termasuk juga nanti proses seleksinya, sehingga harapannya peluang ini juga bisa dimanfaatkan teman-teman dari kelompok disabilitas untuk bisa menjadi anggota Polri. Kita berikan ruang yang cukup.
Baik Pak Danang. Ya. Bu Pungki mungkin bisa dijawab secara singkat usai sebelum kita jeda. Bu Pungki ini lantas tugas-tugas apa saja sih di kepolisian yang membutuhkan peran penyandang disabilitas? Ya, terima kasih. Tadi saya mendengar Pak Danang menyebutkan terkait dengan pembinaan karir ya, termasuk juga tadi dari PHL, terus kemudian ada assessment dan bisa jadi perwira. Bagi saya itu luar biasa. Dan tugas-tugasnya ini nanti kalau kita melihat ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan terkait misalnya dengan IT, terkait dengan bahasa, dengan keuangan, dengan cyber dan sebagainya. Praktek yang kami melihat di kantor-kantor polisi, mereka melakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang menjadi passion mereka. Sehingga ketika melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan kami melihat ini nggak ada diskriminasi dari sini gitu ya. Jadi murni itu dari genuine mereka, kemudian ada pembinaan karir yang bagus. Kami optimis dengan hal ini. Ya. Baik, pemirsa Polri Presisi masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama. Hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Polri Presisi. Pemirsa, ini menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 jumlah pekerja penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebanyak 5,37% atau lebih kurangnya 7,04 juta orang dari total jumlah pekerja di Indonesia. Lantas sebenarnya apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi? Kita masih akan membahasnya bersama ketiga narasumber kami. Bu Dante, ini jumlah penyandang disabilitas di dunia ini ternyata masih sangat rendah. Nah, sebenarnya apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas di lingkungan kerja yang Ibu banyak temukan?
Yang pertama, stigma terhadap penyandang disabilitas itu masih sangat tinggi. Ya. Mereka dianggap tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disediakan di sektor publik. Kemudian yang kedua, perspektif dan pemahaman semua pihak terkait siapa penyandang disabilitas, apa yang menjadi kebutuhan khususnya, dan bagaimana memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas itu masih belum optimal, masih rendah. Ya. Nah, dari sini ditemukan bagaimana penyandang disabilitas pada akhirnya ketika mereka bekerja, mereka terdiskriminasi, tidak mendapatkan dukungan. Seharusnya ada aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mereka bisa bekerja optimal. Hal yang lainnya adalah terkait dengan pendidikan. Penyandang disabilitas rata-rata berpendidikan SD atau tidak lulus SD, hanya sedikit yang lulus perguruan tinggi. Dan ini mengakibatkan mereka sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena syarat untuk bekerja di sektor formal selalu harus memiliki ijazah. Nah, ini kan harus kita carikan solusi. Bagaimana tidak hanya menyediakan ruang pekerjaan, tetapi bagaimana kita siapkan pendidikan untuk mereka agar mereka memiliki syarat untuk bisa masuk di sektor formal. Baik, saya ke Pak Danang. Pak Danang, sebenarnya berarti dari tahun 2021 ini Polri sudah membuka peluang pekerjaan bagi teman-teman disabilitas. Ada hambatan nggak sih bagi mereka pada saat terjun ataupun gabung? Ya, perlu kami sampaikan bahwa Polri dari tahun 2021 sudah merekrut untuk ASN Polri. Ya. Jadi di samping untuk kita tahun 2024 direkrut SIPSS, tahun 2021 kita sudah merekrut. Kita sebenarnya mengalokasikan cukup banyak untuk ASN Polri sebanyak 21 ruang jabatan. Hanya saja dari peserta yang mengikuti seleksi dan lulus, karena ini seleksinya secara terpusat, itu hanya 3 orang yang berhasil mengikuti seleksi sampai akhir dan dinyatakan terpilih. Ini kita juga membuka ruang jabatan untuk teman-teman ASN itu, mulai dari jabatan peranata komputer, kemudian pengolah data, kemudian analis aplikasi keuangan, laboratorium kesehatan, dan juga peranata teknologi informasi. Dan mereka ini 3 orang ini saat ini bertugas baik itu di Polda Metro, kemudian di Polda Sulawesi Tenggara, dan juga di Polda Sumatera Selatan. Dan sampai saat ini ketiga kelompok disabilitas yang sudah kita rekrut menjadi ASN ini tidak ada kendala. Mereka bisa melaksanakan tugas sehari-hari dan juga berinteraksi dan sosialisasi dengan teman-teman yang anggota Polri yang lain. Justru ini menjadi suatu hal yang positif bagi Polri, khususnya kita bisa memberikan ruang dan ini membuktikan bahwa ada kesetaraan dan kesamaan hak, khususnya bisa mengabdi di Polri, baik itu masyarakat umum yang lainnya ataupun kelompok disabilitas. Dan ini tentunya Polri akan terus mengupayakan peluang dan kesempatan ini, khususnya untuk bisa mengabdi di lingkungan Polri. Baik, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, dari sejumlah kecil aparatur sipil negara Polri yang sudah direkrut sejak tahun 2021, kalau misalkan dari Kompolnas sendiri melihat pentingnya kehadiran teman-teman disabilitas di kepolisian ini bagaimana? Sangat penting ya Mbak ya, termasuk juga ini kaitannya dengan ASN, PNS ya. Polri butuh cukup banyak, tetapi memang tadi Pak Danang sudah menyampaikan untuk seleksi rekrutmen kan institusi lain, sehingga kemudian jumlahnya juga terbatas. Nah, oleh karena itu kami berharap sebetulnya apa yang sudah dilakukan Polri ini juga bisa dilakukan oleh kementerian lembaga lain, sehingga ada adjustment dalam pembuatan policy. Jadi tadi ada affirmative action terhadap kawan-kawan disabilitas, sehingga ketika perekrut ASN itu juga bisa ASN yang mewakili kelompok disabilitas dengan kapasitas kualitas yang sangat baik, yang bisa membantu untuk meningkatkan kualitas ASN kita. Nah, jadi harapannya seperti itu Mbak. Kalau Polri saya rasa sudah melaksanakan dengan baik, dan ini mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh kementerian lembaga lain untuk melaksanakan hal yang serupa. Bisa ditiru ya lembaga lainnya, Bu Pungki ya. Saya ke Pak Danang lagi. Pak Danang, ini selain masalah stigma, sebenarnya untuk teman-teman penyandang disabilitas, ini kan
masalah aksesibilitas. Nah, ini bisa dikatakan menjadi kendala ataupun hambatan bagi teman-teman disabilitas. Nah, Polri sendiri ini mengakomodirnya seperti apa? Ya, perlu kami sampaikan bahwa proses seleksi ini kita menggunakan prinsip peta, dan untuk teman-teman disabilitas ini juga kita berlakukan hal yang sama, kita terapkan, hanya saja seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ada hal-hal tertentu yang kita berikan kelonggaran sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Misalnya yang bersangkutan mempunyai gangguan atau kelemahan di bidang fisiknya, sehingga pada saat mengikuti seleksi jasmani dia diberikan kelonggaran. Yang bersangkutan apabila tidak mampu mengikuti tes jasmani, ya kita sifatnya pemetaan. Tapi justru salah satu peserta yang kelompok disabilitas SIPSS kemarin, justru salah satunya ini mempunyai kemampuan sebagai atlet, dan larinya pun dia sampai 6 putaran, bahkan melebihi dari peserta yang umum lain. Dan ini merupakan hal yang prestasi yang bagus. Dan tidak hanya terkait proses seleksinya, kita juga memberikan akses kepada para siswa ini, khususnya mereka yang setelah lulus kita tempatkan di akomodasi, khususnya di tempat di lantai 1 supaya memudahkan mereka akses. Juga kita berikan akses untuk apabila memerlukan fasilitas, apakah itu fasilitas angkutan, fasilitas tertentu yang bisa mendukung, termasuk juga untuk pendidiknya kita siapkan pendidik khusus, kita juga latih, kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa memberikan bagaimana menghadapi teman-teman kelompok disabilitas, termasuk juga sarana prasarana kita juga berikan, sehingga ini memudahkan teman-teman disabilitas tidak hanya proses seleksi, nanti juga mengikuti proses pendidikan, dan juga nanti dalam karirnya diberikan ruang yang memungkinkan untuk bisa berkembang. Baik, berarti dari Polri sendiri sudah memberikan fasilitas dan akses kepada teman-teman penyandang disabilitas. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin menarik, jangan kemana-mana karena Polri Presisi akan segera kembali. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama. Hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam Presisi.
Kembali lagi di Polri Presisi, pemirsa. Pak Danang, ini dari tadi kita membahas peluang kerja teman-teman disabilitas. Berbicara peluang, ini sebenarnya mereka bisa mendapatkan informasi adanya peluang kerja di Polri. Ini via apa? Baik, terima kasih. Polri membuka informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya bagi teman-teman kelompok disabilitas. Kita membuka ruang melalui website Polri, yaitu penerimaan.polri.go.id. Kemudian kita juga membuka informasi melalui media sosial, baik itu melalui hotline WhatsApp, kemudian Telegram, Facebook, kemudian juga Instagram, Twitter, dan media mainstream yang lainnya. Sehingga ini harapannya memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya teman-teman kelompok disabilitas untuk bisa mengakses informasi ini. Dan pendaftarannya pun juga dibuka secara online, sehingga tidak perlu datang ke kantor polisi, juga memudahkan bagi teman-teman kelompok disabilitas. Atau apabila ada kesulitan bisa datang ke kantor polisi terdekat, yaitu di Polres tempat tinggal masing-masing, sehingga ini memudahkan teman-teman kelompok disabilitas untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya untuk penerimaan anggota Polri. Berarti sangat terbuka ya untuk informasi adanya peluang pekerjaan di Polri. Tak hanya dari website, dari berbagai macam sosial media juga bisa, dari kantor sendiri juga bisa ya. Baik, saya ke Bu Danto. Bu Danto, melihat kesuksesan nih beberapa negara yang mempekerjakan penyandang disabilitas di kepolisian. Nah, idealnya sebenarnya berapa persen penyandang disabilitas yang bisa menjadi anggota Polri? Ya, berbicara tentang regulasi ya, Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pada pasal 53 dinyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mempekerjakan paling sedikit 2% dari total pekerjanya ya. Jadi artinya ini merupakan landasan norma bagi lembaga Polri dalam memetakan kuota dan perekrutan anggota Polri dari penyandang disabilitas. Baik, 2%. Minimal, paling sedikit. Target loh Pak, 2%. Tentunya Polri akan berupaya menampung teman-teman kelompok disabilitas secara bertahap. Baik. Bu Pungki, kalau misalkan Anda sendiri melihat potensi penyebaran penyandang disabilitas dalam mengisi beragam posisi di tubuh Polri, bagaimana? Saya rasa sudah beragam ya, sudah sesuai dengan tadi apa yang menjadi passion mereka, dan kemudian ini match dengan yang dibutuhkan oleh Polri. Nah, ke depannya kami berharap akan semakin banyak dan semakin bervariasi. Kemudian kami juga berharap ini tidak hanya untuk Polri, tapi juga kementerian lembaga yang lain meniru kebijakan seperti ini, sehingga kita bersama-sama bisa membuktikan kepada publik dan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia sudah menghormati hak asasi manusia, khususnya terkait dengan disabilitas ya. Jadi non-discrimination itu sudah terjadi di sini. Di Polri sudah ada seperti itu. Tidak ada diskriminasi di tubuh Polri. Baik, mungkin terakhir harapan, bisa ke Bu Pungki terlebih dahulu mungkin untuk harapan teman-teman penyandang disabilitas ini ke depannya seperti apa, mungkin pendaftarannya atau bagaimana, silakan. Kalau untuk Polri sendiri, kami berharap kebijakan ini semakin ditingkatkan. Binkarnya tadi sudah dilaksanakan dengan bagus, dari PHL terus kemudian di perwira itu something banget gitu ya. Itu satu sudah kami catat. Kemudian untuk teman-teman disabilitas semakin banyak peluang untuk bisa masuk menjadi anggota Polri. Jadi persiapannya itu yang mungkin lebih ditingkatkan lagi. Dan yang ketiga tadi untuk kementerian lembaga kami berharap contoh yang sudah diberikan oleh Polri mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan kemudian bisa dilaksanakan di kementerian lembaga yang lain. Baik, Pak Danang, harapannya bagaimana nih Bapak? Polri telah membuka ruang kepada teman-teman kelompok disabilitas untuk bergabung mengabdikan diri melalui Polri. Tentunya ini kesempatan yang baik. Kami sampaikan kepada teman-teman untuk mempersiapkan diri, untuk mengikuti seleksi. Tentunya karena proses seleksi ini juga memerlukan proses dan tentunya harus ada dipersiapkan, karena apabila tidak ada persiapan yang cukup, tentunya nanti juga akan mengalami
kendala-kendala dalam proses seleksi. Sehingga harapan kita ruang yang telah Polri siapkan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi teman-teman kelompok disabilitas. Saya kira ini hal yang menggembirakan, dan juga kita akan komitmen untuk memberikan ruang bagi teman-teman kelompok disabilitas yang seluasnya untuk beberapa tahun ke depan. Tahun depan ini untuk pembukaan rekrutmennya bulan apa? Mungkin bisa dikasih bocoran, Bapak? Untuk rekrutmen tahun 2024 ini sudah kita untuk bulan April ini kita akan melaksanakan rekrutmen, khususnya rekrutmen proaktif untuk teman-teman kelompok disabilitas. Sehingga ini juga kesempatan bagi teman-teman khususnya untuk kita akan rekrut untuk calon bintara Polri, baik itu untuk kelompok masyarakat yang pada umumnya, termasuk kelompok masyarakat disabilitas. Baik. Terakhir, Bu Dante, harapannya bagaimana untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk meraih mimpinya? Ya, pertama mungkin harapan kepada Polri ya. Kebijakan ini kan kebijakan yang sangat baik ya untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini ke depan kami sangat berharap Polri bisa melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Kedua, rekrutmen perlu memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, memberikan akomodasi yang layak, aksesibilitas, kesetaraan, kemudian perlakuan khusus dan juga perlakuan perlindungan lebih ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada semua ragam disabilitas, dan Polri menyiapkan SDM yang memiliki perspektif dan pengetahuan pemahaman tentang disabilitas sehingga pada prosesnya nanti sangat baik. Kemudian kami sangat berharap seluruh tahapan rekrutmen ini inklusif, mulai dari sosialisasi. Sosialisasi disampaikan sampai pada akar rumput, bisa menjangkau seluruh ragam disabilitas, bagaimana informasi untuk teman tuli, bagaimana informasi untuk teman netra, aksesibilitas informasinya seperti apa, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian sampai ke jenjang karirnya ya. Dan yang terakhir, kami sangat berharap ada pemantauan bersama KND juga Kompolnas pada seluruh tahapan perencanaan, sosialisasi, rekrutmen, penempatan hingga pengembangan karir untuk kita lihat efektivitasnya seperti apa, apakah ini sudah berdampak untuk penyandang disabilitas, dan kita berharap dampaknya semakin luas dan semakin besar. Amin. Semoga dampaknya ini semakin besar, semakin luas dan ditiru oleh lembaga-lembaga lain, serta untuk teman-teman penyandang disabilitas jangan menyerah akan mimpinya, tetap kuatkan tekad dan juga siapkan fisiknya ya untuk masuk ke Polri. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah bergabung di Polri Presisi. Baik pemirsa, demikian dialog singkat kita terkait rekrutmen penyandang disabilitas, komitmen Polri wujudkan kesetaraan. Terima kasih banyak kepada Bapak Danang, Bu Pungki, dan Bu Dante atas waktunya yang sudah hadir bersama kami. Dan akhir kata pemirsa, saya Arlista Hadi pamit undur diri. Sehat selalu dan sampai jumpa.